Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Kembali Bapak jumpai kalian dengan materi Do you have any plan? Yaitu basic kompetensi 3.3, di mana pada materi ini akan membicarakan tentang masa depan, ya. Masa depan ini sama dengan suatu rencana. Sebelum Bapak akan memberikan materi ini, sebagaimana biasanya ada tujuan yang tertentu yang akan kita capai, ya. Yaitu yang pertama, setelah kalian memahami atau mempelajari tentang do you have plan ini, ya, diharapkan kepada kalian supaya bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam having any plans, atau ungkapan-ungkapan yang biasa kalian gunakan dalam menentukan suatu rencana, ya. Yang kedua, memahami bagaimana caranya untuk bertanya dan memberikan beberapa alasan untuk menentukan rencana-rencana tersebut. Dan yang ketiga, bisa menulis beberapa teks yang bercerita atau yang ada hubungannya dengan rencana, ya. Jadi rencana ini tentu belum bisa kalian pastikan. Nah, di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 3 waktu saja, yaitu hari yang kemarin, hari ini, dan esok. Nah, sebentar Bapak akan jelaskan tentang waktu tersebut. Nah, di sini ada beberapa waktu, ya, seperti Bapak bilang tadi, ya. Yang ini adalah waktu yang kemarin, dan yang ini adalah yang sekarang atau today, dan yang merah ini adalah waktu yang besok atau tomorrow, sama dengan yang akan datang, ya. Jadi plan itu sama dengan waktu yang akan datang. Kita fokus dulu ke waktu ini, ya. Karena kita berbicara tentang rencana, otomatis kita akan menentukan waktunya nanti, besok, ya, minggu depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Tolong perhatikan diagram ini, ada 3 waktu yang seperti bagaimana Bapak sebutkan tadi, ya. Ada 3 waktu. Kemudian di sini kalian bisa lihat juga tentang ungkapan-ungkapan yang bisa dipakai dalam menentukan rencana itu. Contohnya, do you have any plans on the weekend? Ya, misalkan ini, apakah kalian mempunyai rencana pada akhir minggu ini? Ya. Kemudian yang berikutnya, what would you like to do? Ya, apa yang akan kamu ingin kerjakan, ya. Kemudian yang berikutnya, where are you going to do? Ya, where are you going to? Where are you going to? Kemana hendak akan kamu pergi? Ya. Kemudian with whom will you go? Jadi dengan siapa akan kamu pergi? Jadi semua kalimat ini menentukan yang akan datang, ya. Jadi semua kalimat-kalimat ini yang menentukan yang akan datang, ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Kita akan
belajar untuk memikirkan masa depan. Ya, seperti halnya kalian di dalam belajar ini tentu ada rencana kalian untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ya. Oke. Kemudian ini salah satu contoh dialog, ya. Dialog yang menceritakan tentang masa yang akan datang. Di dialog ini atau percakapan ini yang terjadi antara Raka dengan Evan, ya. Jadi ya kalian bisa baca baik-baik, ya. Ya, diulangi ini dialognya. Kalian bisa baca baik-baik antara Raka dan Evan, dan waktu mereka bicara ini adalah di waktu sarapan pagi, ya, di kantin sekolah, ya. The situation at break time, ya. Maaf, di dalam waktu istirahat, ya, bukan sarapan pagi, waktu istirahat di waktu hari sekolah, ya, antara Raka dengan si Evan. Di sini Raka mengatakan we will have holiday for a week, ya, after the semester test. Jadi Raka mengatakan kita akan memilih ada libur dalam semester ini. Kemudian si Evan menjawab, that is right. Do you have any plan? Ya, itu benar. Apakah kamu memiliki atau punya rencana kemana? Nah, jadi Raka bilang, my elder brother and I are going to go camping on the mountain, ya. Jadi kakak saya dan saya akan pergi camping di sebuah pegunungan. Jadi dan seterusnya, tolong dibaca ini baik-baik, ya, ini, ya, tolong disimak baik-baik antara Raka dengan si Evan, karena nanti ada tugas itu nanti kalian kerjakan berdasarkan dialog ini, ya, berdasarkan dialog ini, ya. Ya, yang berikut, slide berikut. Nah, ini salah satu contoh dari soal yang berdasarkan dialog tadi. Tapi sebelumnya apakah kalian sudah paham tentang waktu, ya, tentang waktu yang diberikan untuk merencanakan sesuatu, ya, untuk merencanakan sesuatu, yaitu sebagaimana tadi dibilang ada 3 waktu, ya, ada 3 waktu. Dalam bahasa Inggris itu adalah lalu, hari ini, dan esok, ya. Past, today, and future, ya. Ya, kita lanjuti. Soal ini sebagaimana yang Bapak bilang tadi berdasarkan dialog yang tadi di atas, ya. Tolong dikerjakan soal ini. Who are boys in the dialogue? Berarti Anda baca ulang dialog yang tadi, ya. Ditanyakan laki-laki siapa di dalam dialog itu, ya. Ini tugas yang pertama di dalam materi ini, dan tidak ada lagi tugas 1-2. Bapak sekali lagi mengingatkan, setiap materi kalau ada tugas, di dalam link tugas itu kalian harus memilih ini tugas yang keberapa, dan tidak ada anak-anak yang mengirim tugas 2 kali, ya. Kalau ada tugas 1, tugas 2 di dalam satu materi, tolong nanti kalian share, jadikan 1 kali
Saya paham ya. Dan tidak ada lagi mengirimkan tugas lewat WA. Karena Bapak Ibu guru sudah menyiapkan link untuk diperiksa supaya tidak lagi memeriksa di link, buka lagi WA, karena ini HP terbatas kapasitasnya, tidak sempat lagi buka WA. Tolong ya, tolong nanti kalian buka link ya untuk mengirimkan tugasnya, jangan lagi nanti di WA. Kemarin-kemarin ada nanti teman-teman kalian yang mengirimkan tugasnya di WA mungkin tidak dibaca ya. Saya sendiri memang terlalu banyak grup ya, Japri apa semua ya. Sekali lagi jangan mengirimkan tugas di WA, tolong sediakan memang waktu untuk mengirimkan tugasmu di link ya. Kalau tidak bisa, sudah dari awal disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kalau tidak bisa mengirimkan atau melaksanakan atau mengikuti materi secara daring, tolong langsung hubungi guru yang bersangkutan supaya kalian nanti dimasukkan pembelajaran lewat luring ya. Lewat luring itu mungkin banyak yang belum paham atau sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya dengan mata diklat yang lain ya. Mungkin kalian abaikan itu apa apa itu luring, apa itu daring. Kalau luring, kalian itu bisa mengambil tugas di sekolah sesuai dengan jadwal, kemudian kalian bawa pulang, dikerjakan di rumah, kemudian setelah selesai kalian bawa lagi ke sekolah. Dan itu tidak membutuhkan data atau HP. Nah, sekolah sudah menyiapkan hal itu. Namun bagi anak-anak yang memang kurang perhatiannya, tolong saya mengimbau kepada Bapak Ibu, orang tua wali murid supaya memberitahukan anaknya tidak semuanya wajib mengikuti daring, karena kami sudah memahami dan menyadari fasilitas sangat terbatas. Oleh karena itu sekolah menyediakan modul ya, seperti bahasa Inggris kami menyediakan modul di sekolah. Seperti tadi hari Senin kemarin Bapak tunggu anak-anak yang luring dan tidak ada sama sekali datang ke sekolah untuk mengambil tugas atau modul, karena Bapak sudah sampaikan sebelumnya kalau tidak bisa daring diharapkan untuk mengikuti luring. Tapi sampai jam 6 tidak ada yang datang ke sekolah untuk mengambil tugas luring. Oleh karena itu kalian berarti ikut daring semua. Nah, tugas yang terkirim di dalam link tugas itu hanya satu nama ya. Bapak sudah periksa hanya 2 kelas itu sampai 86 sekian ya. Jadi karena satu orang ada 2 namanya, bahkan 3 satu nama. Jadi itu mempersulit bagi Bapak Ibu untuk mengevaluasi kalian. Cukup 1 kali share saja sudah ya. Saya pahami ya. Ya, jadi itu saja penyampaian terakhirnya Bapak dalam materi ini. Tolong diperhatikan pembelajaran ini, dan walaupun kita tidak bertatap muka, tapi nama kalian selalu kami catat di dalam absensi ya, siapa yang aktif, siapa yang tidak. Paham ya? Ya. Jadi nanti ini tugas Bapak tunggu sampai jam 4 sore. Karena Bapak pagi-pagi sudah Bapak share, kalian masih bisa ada waktu untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, soal-soal setiap materi ini belum nilai akhir, karena pertengahan pertemuan akan ada nanti ujian semester khusus untuk kelas 10 RPL A dan B. Karena 1 minggu kurang lebih kita akan bersama-sama dalam satu materi, itu bahasa Inggris. Jadi Bapak akan mengambil nilai semester. Nah, kalau sudah ada nilai semester, baru Bapak kalkulasikan nilai harian dengan nilai semester
dibagi, itulah nilai akhir kalian untuk hak bagus nilainya dalam rapor atau tidak. Sekali lagi, bagi yang tidak aktif atau sengaja mencari alasan-alasan yang tidak benar, ya, tolong diperhatikan karena ini adalah kalian punya data diri sudah tercantum di SMKBK, ya. Dan bagi anak-anakku yang mungkin pernah mendaftar di sekolah lain, kemudian tidak lulus atau bagaimana, jangan coba-coba nanti berbohong karena ini sistem yang bicara, aplikasi yang bicara. Satu kali masuk nama kalian, tanggal lahir dimanapun kalian berada, mendaftar, tetap di situ nama kalian. Nah, itu saran Bapak buat kalian bagi yang pernah mendaftar di sekolah lain namun tidak mengikuti di sekolah tersebut, sehingga namamu ada masalah di sekolah tujuan, ya, seperti di SMKBK ada yang tidak terdaftar namanya karena tidak bisa masuk karena nama tersebut sudah pernah dipakai mendaftar di sekolah lain. Saya paham ya? Ya, demikian materi Do You Have Plan pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akan ketemu lagi di materi berikutnya. Salam sehat SMK, bisa SMK hebat.